Halo semuanya, salam semangat. Hari ini kita akan belajar tentang ekonomi akuntansi bersama saya, Teresia Sila Rahmawati. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kita masih belajar tentang akuntansi berkaitan dengan perusahaan dagang. Oke, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang jurnal penyesuaian perusahaan dagang. Kira-kira kenapa ya kita perlu membuat jurnal penyesuaian perusahaan dagang? Apa sih tujuannya? Tujuan dibuatnya jurnal penyesuaian adalah yang pertama, jurnal yang dibuat karena adanya ketidaksesuaian antara saldo-saldo akun yang ada dalam neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya pada akhir periode. Ketika sudah dibuat neraca saldo, ternyata ada keadaan yang belum seimbang, maka harus kita sesuaikan. Apa sih yang menyebabkan itu tidak sesuai? Yang kedua, adanya transaksi yang kurang atau belum dicatat atau dibukukan. Karena adanya transaksi setelah adanya jurnal neraca saldo, ternyata muncul transaksi yang belum dicatat, maka harus kita sesuaikan. Kemudian yang ketiga, adanya kesalahan pencatatan sehingga perlu perbaikan atau koreksi. Misalnya nih, ketika kita mencatat harusnya nominal kas itu 1 juta, tetapi yang kita tulis hanya 10 juta. Nah, itu perlu koreksi, perlu penyesuaian. Nah, itu adalah tujuan dari dibuatnya jurnal penyesuaian. Kemudian, apa saja sih akun-akun yang perlu disesuaikan? Nah, kita simak berikutnya. Nah, jurnal penyesuaian di sini ada macam-macam penyesuaian yang perlu kita buat. Nah, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 7 itu sebenarnya sudah kita bahas dulu di jurnal penyesuaian perusahaan jasa. Jadi kita tidak perlu membahas yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan nomor 6 sampai nomor 7 karena kita sudah bahas. Yang perlu kita bahas sekarang adalah yang persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang inilah yang membedakan antara jurnal penyesuaian di perusahaan jasa dan di perusahaan dagang. Karena di perusahaan jasa tidak ada akun persediaan barang dagang, adanya hanya di perusahaan dagang. Maka 8 ini yang akan kita bahas. Nah, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang itu ada 2 metode pendekatan atau 2 metode pencatatan. Yang pertama adalah metode pendekatan ikhtisar laba rugi, yang kedua metode pendekatan harga pokok penjualan. Nah, untuk metode pendekatan laba rugi, nah kita perlu 2 hal di sini. Ada persediaan barang dagang awal dan ada persediaan barang dagang akhir. Kalau posisinya persediaan barang dagang awal itu di kredit, berarti ikhtisar laba ruginya yang di debit. Sebaliknya, ketika persediaan barang dagang itu posisinya di debit, berarti ikhtisar laba ruginya yang di kredit. Nah, itu yang untuk pendekatan ikhtisar laba rugi hanya ada 2 yang kita pakai, persediaan barang dagang awal dan akhir. Kemudian yang kedua, metode pendekatan harga pokok penjualan. Di sini unsurnya adalah ada berbagai macam. Ada persediaan barang dagang awal, persediaan barang dagang akhir, pembelian, beban angkut, retur pembelian, potongan pembelian. Semua dipindahkan di bagian HPP. Nah, untuk memindahkan ini semua berarti kita wajib tahu nih saldo normalnya masing-masing akun itu di mana. Nah, kita simak berikutnya untuk mengetahui saldo normalnya. Nah, unsurnya dalam HPP tadi ada pembelian kan. Nah, pembelian itu saldo normalnya di debit, retur pembelian di kredit, potongan pembelian di kredit, beban angkut pembelian di debit. Ini adalah yang masuk di persediaan barang dagang. Kemudian yang kedua, saldo normalnya penjualan itu di kredit, retur penjualan di debit, potongan pembelian di debit, dan beban angkut penjualan di debit. Ini adalah kuncinya dulu ketika kita mau membuat jurnal penyesuaian. Karena kita akan membalik semua posisi normal ini ke HPP. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, jurnal penyesuaian persediaan barang dagang itu kita harus tahu dulu konsepnya. Yang dimaksud dengan persediaan barang dagang awal itu seperti apa? Persediaan barang dagang awal yang siap untuk dijual pada tahun yang bersangkutan. Berarti
kita membuka usaha dagang, berarti kita harus punya persediaan barang dagang dulu di awalnya. Kita mau usaha apa, kalau barang dagang kan yang siap untuk dijual tanpa merubah bentuk, itu konsepnya untuk perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, persediaan barang dagang akhir itu seperti apa? Persediaan barang dagang di perusahaan yang mengalami perubahan akibat adanya pembelian dan penjualan barang dagang. Awal kita sudah punya barang yang mau dijual, kemudian di akhir karena ada pembelian, karena ada penjualan, pasti persediaan barang dagang akan berkurang atau bertambah. Nah, secara konsep besarnya bahwa di persediaan barang dagang atau di jurnal penyesuaian persediaan barang dagang, pendekatan ikhtisar laba rugi itu adalah cara menyesuaikan dengan akun ikhtisar laba rugi sebagai perantara atau pembantu koreksi nilai persediaan. Kita ngecek nih persediaan kita awalnya ada berapa, akhirnya ada berapa. Karena di pendekatan ikhtisar laba rugi kita hanya ada dua, persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Kemudian yang pendekatan harga pokok penjualan, cara menyesuaikan dengan akun harga pokok penjualan sebagai perantara atau pembantu koreksi nilai persediaan. Sama untuk membantu koreksi nilai persediaan, tapi sekaligus untuk menentukan harga pokok barang yang terjual dalam periode akuntansi. Karena tadi ada unsurnya apa? Ada unsurnya pembelian dan ada unsurnya penjualan. Oke, kita langsung lanjut. Nah, kita bahas yang pertama dulu deh, pendekatan laba rugi. Langkahnya seperti apa? Ada dua langkah yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah memindahkan persediaan barang dagang awal ke akun ikhtisar laba rugi dengan jurnal. Jadi persediaan barang dagang awal tuh saldonya dulunya di debit. Karena kita buat penyesuaian, kita berubah jadi di kredit. Jadi ikhtisar laba ruginya yang di debit, persediaan barang dagang yang awal itu di kredit. Kemudian langkah yang kedua, mencatat persediaan barang dagang akhir dengan jurnal. Sekarang dipindah, persediaan akhirnya yang dulunya di kredit sekarang jadi di debit, ikhtisar laba ruginya sekarang jadi yang di kredit. Jadi untuk yang tadi kita sudah bahas mekanismenya itu perlu kita perhatikan sungguh gitu. Kita langsung ke contoh soal deh untuk yang metode ikhtisar laba rugi. Sebuah perusahaan dagang memiliki persediaan barang dagang sebagai berikut. Yang pertama, nilai persediaan barang dagang awal periode tercatat 9 juta. Sudah diketahui bahwa ini adalah awalnya. Kemudian yang kedua, sisa persediaan barang dagang per 31 Desember 13 juta. Di sini 31 Desember berarti akhirnya. Kita hanya pakai awal dan kita pakai akhir. Cara membuat jurnal penyesuaiannya bagaimana? Kita buat per 31 Desember semua. Yang persediaan barang dagang awal kita jadikan di kredit. Debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Sebesar nominalnya berapa? 9 juta. Kemudian yang 31 Desember yang berikutnya kita pakai yang persediaan barang dagang akhir. Tadi di catatan ada persediaan barang dagang akhir jadi di debit, kemudian ikhtisar laba rugi jadi di kredit. Sebesar berapa? Sebesar sisa persediaan di akhir periode 13 juta. Oke, itu yang contohnya bisa kalian pahami juga. Kita lanjut yang berikutnya, itu adalah pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Kalau di pendekatan HPP kita ada beberapa tahap nih, ada 6 tahap yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita memindahkan persediaan barang dagang awal. Kita pakai juga persediaan barang dagang awal, tapi dipindahkan bukan lagi ke ikhtisar tetapi ke HPP. Awalnya di kredit, HPP-nya di debit. Yang kedua, memindahkan persediaan barang dagang akhir, sama akhirnya di debit, HPP-nya di kredit. Ketiga, memindahkan akun pembelian ke akun HPP. HPP-nya yang di debit, pembeliannya yang di kredit. Masih ingat kita yang tadi mekanismenya, pembelian saldo normalnya di debit, ketika dibuat jurnal penyesuaian jadi pindah di kredit. Kemudian yang kedua, memindahkan akun potongan pembelian. Nah, akun potongan pembelian dipindahkan ke HPP. Awalnya tadi potongan di kredit ya, sekarang jadi di debit, pindahkan ke HPP.
memindahkan akun beban angkut pembelian. Beban angkut tadinya di debit, sekarang jadi di kredit, pindahkan ke HPP. Sekarang yang keenam, memindahkan akun retur pembelian ke HPP. Retur tadi awalnya juga di kredit, sekarang dipindah jadi di debit, gitu ya. Nah, ini adalah yang kita setiap langkahnya kita buat mulai dari 1 sampai 6. Dari 6 langkah ini bisa kok kita jadikan satu. Jika digabung hasilnya hanya ada 2 jurnal, 1 dan 2. Nah, yang pertama adalah kita cari dulu deh semua HPP yang ada di debit apa saja. Ternyata yang ada di debit itu ada HPP di debit, ada persediaan awal, ada pembelian, kemudian ada beban angkut pembelian. Berarti kita pindahkan di sini HPP yang di debit, persediaan awal, pembelian, beban angkut pembelian. Nominalnya masing-masing berapa? Nanti dijumlah atau ditotal, kemudian pindahkan di nominal pada HPP. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cari deh HPP-nya yang posisinya di kredit. Oh, ada persediaan akhir, ada potongan pembelian, sama ada retur pembelian. Berarti kita tulis tadi ada akhir, persediaan akhir, potongan pembelian, retur pembelian, dan kreditnya adalah HPP. Kita jumlah posisi yang di debit mulai persediaan akhir, potongan pembelian, retur pembelian, kemudian kita jumlah ini semua, kita pindahkan di bagian HPP-nya ketika nulisnya jadi satu. Yuk kita masuk ke contoh soal. Nah, untuk pendekatan HPP contohnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah informasi terkait persediaan barang dagang pada sebuah perusahaan. 1. Di neraca saldo akun persediaan barang dagang 1 juta. Pembelian sebesar 3 juta, beban angkut pembelian 200.000, retur pembelian 500.000, potongan pembelian 150.000, dan sisa persediaan barang dagang per 31 Desember 2.500.000. Ini bisa dijawab dengan dua hal yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama dengan ditulis pertahapannya atau mau digabung. Nah, ini untuk menjawab HPP yang pertahapannya. Semoga kalian bisa dari catatan yang tadi sudah dijelaskan. Yang pertama dan kita membuat apa? Memindahkan persediaan barang dagang awal. Berarti kita cari tahu persediaan awalnya berapa. Dipindahkan kemana? Awal jadi di kredit, HPP di debit. Yang kedua, yang akhir, memindahkan persediaan barang dagang akhir. Persediaan dagang akhir jadi di debit, HPP-nya di kredit. Pembelian awalnya di debit, sekarang kredit, pindahkan ke HPP di debit sejumlah nominalnya berapa. Memindahkan akun potongan pembelian ke akun HPP. Potongan pembeliannya berapa, HPP-nya jadi berapa, posisi di kredit. Memindahkan akun beban angkut, HPP dulu, beban angkut yang di kredit. Memindahkan akun retur pembelian, returnya jadi di debit, harga pokok penjualan atau HPP-nya jadi di kredit. Nah, ini bisa kalian jawab dengan masing-masing langkah, atau kita bisa menjawab dengan dua langkah saja, tapi bisa mengakomodasi semuanya. Nah, dengan soal yang sama kita bisa membuat seperti ini. Kita cari dulu deh yang tadi pertama adalah yang HPP-nya di debit itu apa saja. Ada persediaan awal, ada pembelian, ada beban angkut pembelian. Di situ persediaan awal ada 1 juta. Oke, benar 1 juta. Pembelian 3 juta, benar 3 juta. Beban angkut pembelian 200.000. Berarti nominal dari awal, persediaan awal, pembelian, dan beban angkut kita hitung, kita jumlah dulu. Jumlahnya ada 4.200.000, kita masukkan di nominal HPP. Kemudian langkah yang kedua, kita cari yang tadi HPP-nya di kredit. Ada persediaan barang dagang akhir berapa? Oh, 2,5 juta. Oke. Potongan pembelian berapa? 150.000. Retur pembelian berapa? 500.000. Kita total juga di situ jumlah 2,5 juta tambah 150 tambah 500.000, totalnya 3.150.000 di HPP. Jadi ini yang bisa kalian kerjakan nantinya. Jadi bisa kalian pahami juga bahwa di jurnal penyesuaian perusahaan dagang yang membedakan hanya di persediaan barang dagang saja. Maka yang hari ini saya jelaskan hanya khusus persediaan barang dagang saja. Oke, kalian nanti bisa
memahami materi hari ini. Kalian harus tetap semangat dan terima kasih, terus belajar ya.